Sesosok iblis yang menyamar sebagai seorang gadis memberikan segagang permen kepada Biksu Tong. Wukong menggunakan penglihatan aslinya dan melihat itu adalah sebuah pisau yang tajam. Dia bergegas mendekat dan memukul mundur tangannya dengan tongkatnya yang membuat gadis itu terjatuh ke tanah. Ketika Wukong bersiap untuk menghabisinya, sang biksu bergegas menghentikannya dan bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Wukong mengatakan bahwa gadis itu adalah setan, tetapi sang biksu tidak mempercayainya sama sekali. Lalu ibu gadis itu berlari menghampiri dan sambil menangis, dia menuduh Wukong telah menindas mereka. Kemudian dia mengambil pisau di dekatnya dan mencoba melawan. Wukong menatap wanita itu dan dengan pandangan aslinya, dia memastikan bahwa wanita itu adalah sesosok iblis tulang putih. Dia segera melompat dan memukul dengan tongkatnya. Wanita itu memuntahkan darah dan jatuh ke pelukan sang biksu. Melihat hal itu, si gadis kecil merangkak mendekati sang biksu sambil berteriak minta tolong. Tetapi diam-diam dia mengambil pisau di tangannya dan biksu itu tidak dapat melihatnya sama sekali. Ketika Wukong akan menghajarnya, sang biksu melantunkan mantra-mantra yang membuat Wukong merasakan di kepalanya seperti terbelah karena sakit. Bahkan saat itu bahaya sudah semakin mendekat dan dia menahan rasa sakit sambil meraih tongkatnya. Dia berdiri dengan susah payah, hingga akhirnya dia berhasil menghabisi kedua iblis itu dan sang biksu terhindar dari bahaya. Tetapi hal itu justru membuat sang biksu kehilangan kepercayaannya terhadap Wukong. Sang biksu menyuruh Wukong pergi sambil berkata bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Wukong menjelaskan bahwa keduanya adalah iblis yang menyamar dan hanya sang biksu yang sebagai manusia biasa tidak dapat melihatnya. Tetap saja sang biksu menuduhnya membunuh orang-orang tidak bersalah dan mengatakan bahwa Wukong tidak pernah benar-benar ingin melindunginya. Kata-katanya itu benar-benar menghancurkan hati Wukong. Melihat semua itu, sang biksu akhirnya bertekad untuk mengusirnya. Wukong segera berlutut memohon pengampunan, tetapi sang biksu memalingkan mukanya dan tidak ingin melihatnya lagi. Mengetahui itu, Wukong bahkan terbagi menjadi beberapa klon dan muncul di hadapannya di berbagai sisi. Dia menundukkan kepalanya dan memohon pengampunan sekali lagi. Wukong menyadari bahwa sang biksu benar-benar tidak memaafkannya sehingga dia akhirnya pergi. Sementara itu, sang iblis sebenarnya menyaksikan segalanya dari kejauhan. Setelah Wukong pergi, dia terbang turun dan menangkap sang biksu untuk dijadikan santapannya.